Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya cintai, yang saya hormati ayahanda, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, dengan taufik dan hidayahnya kita dikumpulkan di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah ini selalu didawamkan sampai kita akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua disehatkan dan pandemi yang ada sekarang semoga kita dihindarkan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita kali ini Bapak-bapak masih berkisar tentang sifat ma'ani, ya, yang mana pada pembahasan lalu kita sudah memasuki bab tentang al-kalam, yaitu bahwasannya al-kalam adalah artinya firman. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat firman. Kemudian kita juga sudah membahas sifat al-ilmu, yaitu sifat mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mengetahui, sifat ilmu. Ya, nah, ini sudah kita bahas. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas sifat apalagi namanya al-qudrah. Ya, al-qudrah itu artinya berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat kuasa, punya sifat qudrah. Dan ini semua baik dari sifat al-kalam maupun sifat al-ilmu ataupun sifat al-qudrah itu sudah kita jelaskan dalilnya, bukti-buktinya, baik bukti secara syariat dari Al-Quran dan hadis mutawatir, begitu juga bukti secara logiknya, secara logikanya. Nah, jadi sekarang yang mau kita bahas tersisa adalah 4 pembahasan, yaitu sifat as-sama, mendengar, al-basar, ya, al-basar itu melihat, kemudian sifat al-hayah, al-hayah itu artinya adalah hidup, ya, kemudian sama, mendengar, dan iradah. Ini ketujuh ini dinamakan bapak-bapak sifat ma'ani. Ya, jadi ini para ulama dapetin 7 sifat ini dari mana? Ya, dari Al-Quran, dari hadis mutawatir, kemudian dari logika. Jadi dalil itu di dalam ilmu akidah ada dalil syariat, dalil nakli disebutnya, ada dalil akli. Akli itu dengan akal sehat. Jadi akal sehat atau logika juga dipakai di dalam ilmu akidah. Bahkan untuk mendefense akidah Islam itu kita harus menggunakan dalil logika. Nah, jadi keempat ini yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini. Ini dinamakan sifat ma'ani. Dan bukan hanya terbatas pada 7 sebenarnya, ini 7 induk saja. Jadi segala yang selain dari 7 ini kembali ke sini. Ya, pertama kita bahas adalah
Sifat al-iradah, kehendak. Jadi Allah itu punya kehendak, berkehendak. Kehendaknya tidak sama dengan kita. Kehendaknya di sini mutlak. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala atas yang terjadi di alam semesta atas kehendaknya. Tidak ada campur tangan dari yang lain. Nah, ini dia dinamakan sifat iradah, kehendak. Makanya kalau kita selaku kaum muslimin, besok jadi nggak misalnya? Ada yang janjian, insya Allah. Itu menunjukkan kita menggantungkan kejadian besok terhadap kehendak Allah. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan sifat iradah? Sifat qadim Allah yang bertugas mengkhususkan sebagian dari yang mungkin terjadi. Nah, ini kita bahas sedikit-sedikit ya. Jadi ada 2 poin ya. Pertama, qadim. Maksudnya apa? Sifat iradah ini adalah sifat yang qadim, bukan yang baru. Kalau kita manusia punya kehendak, punya iradah, tapi sifat itu sifat hadis, sifat yang baru, diciptakan. Kalau sifat Allah ini nggak diciptakan kayak sifat kita, bukan baru, tapi qadim, tidak ada yang menciptakannya. Sifat kita punya sifat berkehendak, kita punya sifat berkuasa. Itu semua adalah sifat yang diciptakan oleh pencipta, yaitu Allah. Sementara sifat Allah al-iradah bukan diciptakan. Memang sifat Allah seperti itu. Ya, makanya dinamakan sifat qadim. Ya, ini kalau mau ditarik lagi pembahasan, kita akan masukin ke pembahasan awal, yaitu Allah Maha Ada. Artinya tidak diciptakan oleh yang lain. Dan Allah sendiri tidak ada awal, permulaan, dan tidak ada akhir. Tanpa awal, penciptaan tanpa akhir. Makanya sifat Allah itu disebutnya qadim. Tidak ada permulaan, tidak diciptakan. Kalau sifat kita dinamakan sifat hadis, baru. Nah, sifat Allah berkehendak ini mengkhususkan sebagian dari yang mungkin terjadi. Jadi misalnya nih, alam semesta ini mungkin ada, mungkin enggak. Kemudian dengan kehendak Allah, dari 2 kemungkinan ada dan tiada, iradah Allah ini mengkhususkan jadi ada. Ya, kemudian misalnya kita bisa aja terlahir ke dunia, bisa enggak terlahir ke dunia. Tapi dengan adanya iradah Allah ini memilih kita, mengkhususkan kita untuk menjadi ada ke dunia. Itulah yang dimaksud dengan mengkhususkan sebagian dari yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah tugas daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-iradah. Nah, dalilnya mana di dalam syariat? Banyak. Salah satunya adalah yang ada di dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya, di sini yang harus digarisbawahi, idza aradnahu. Ya. Ini kita garis bawahi ya, kita lingkarin. Aradna, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, aradna, kami menghendaki. Ya kan? Firman kami terhadap sesuatu, kalau jika, atau firman kami jika kami menghendaki, maka kami cukup katakan kun fayakun. Kun fayakun. Jadi terjadi. Artinya kun fayakun ini itu tidak akan ada kalau tidak ada kehendak. Kalau tidak ada aradna. Jadi penciptaan Allah terhadap sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, itu tergantung kepada aradnahu, kehendaknya. Nah, aradnahu itulah yang disebut dengan iradah, kehendak. Maka kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala di sini sedang mengabarkan bahwasannya Allah itu punya sifat kehendak. Artinya tidak akan ada kun fayakun kalau nggak ada aradnahu. Berarti kun fayakun itu tergantung kepada kehendak Allah.
Maka semua yang ada di dunia yang terjadi sekarang, yang kita lihat, itu berdasarkan kun fayakun. Kun fayakun nggak bakal ada tanpa ada aradnahu, yaitu kehendak kami, kehendak Allah. Maksudnya. Berarti yang ada sekarang itu atas dasar kehendak Allah. Baik yang bagus, ataupun yang buruk. Loh, berarti yang terjadi yang buruk-buruk di dunia sekarang juga atas kehendak Allah dong. Iya. Bukan hanya yang bagus, tapi yang buruk juga. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak ada. Berarti yang terjadi sekarang berupa kerusakan, peperangan, pembunuhan, juga atas kehendak Allah. Ya iya. Allah kehendaknya mutlak. Maharaja. Mau menciptakan kebaikan, mau menciptakan keburukan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak menghendaki, dalam artian Allah tidak meridhoi yang buruk. Yang buruk juga diciptakan. Makanya di dalam kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Itu semua berdasarkan kehendak Allah. Tapi yang Allah ridhoi cuma yang baik. Ya, makanya di dalam ayat Quran Allah tidak ridho terhadap kekufuran. Wala yardha min ibadihi kufr. Allah tidak ridho terhadap kekufuran, tapi Allah ciptakan. Dan manusia kemudian diberikan akal. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang mau beriman, monggo silakan. Yang mau kufur juga silakan. Orang yang pilih beriman juga atas dasar kehendak Allah. Ada orang yang pilihnya malah kekufuran juga atas dasar kehendak Allah. Jadi benar-benar kehendak Allah mutlak. Nah, di sini maka para ulama mengambil kesimpulan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat iradah, kehendak yang mutlak. Ya, jadi semua yang terjadi ya Bapak-bapak itu atas dasar kehendak Allah. Nah, sekarang di sini ada di dalam ayat ini innama qauluna, firman kami di sini maksudnya bukan kami. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kami itu menunjukkan banyak orang, sama di dalam bahasa Arab juga. Tapi kadang-kadang di bahasa Indonesia, kata kami itu dalam penggunaannya bisa juga menunjukkan kerendahan hati atau kesopanan. Mari mampir ke rumah kami yang sederhana. Itu kami di sini maksudnya untuk merendahkan. Tapi dalam bahasa Arab kami itu kadang digunakan untuk menunjukkan kebesaran atau boleh menunjukkan keagungan. Boleh juga menunjukkan kesombongan, bisa. Jadi di sini titik perbedaan. Jadi kadang-kadang kata kami dalam bahasa Arab itu digunakan menunjukkan besar, menunjukkan kehebatan. Nih kami hebat. Nah, makanya di sini dalam artian kami di sini itu bukan berarti Allah ada syarikat, Allah punya kawan. Tidak, maksudnya Allah ingin menunjukkan bahwasannya zatnya itu maha agung. Maka di sini kalau kita udah temuin makna nahnu, kami di sini artinya keagungan, maka di sini bisa kita ambil makna tersirat bahwasannya kehendak Allah itu adalah sesuatu yang agung, yang luar biasa, di mana segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kehendak Allah mutlak, kata para ulama, maka Allah mempunyai sifat al-iradah, iradah kehendak. Ini dalil daripada nakli syariat. Banyak ayat-ayatnya, cuman di sini saya sebutkan ringkas satu saja. Kemudian ada dalil akli, logika. Ya, ingat ya Bapak-bapak, kalau di dalam ilmu akidah, dalil logika juga dipakai. Dan akal, logika manusia tidak bertentangan dengan akidah manusia. Akidah kita kaum muslimin. Kalau ditanya, lo bagaimana logikanya ya orang diazab di kubur, itu kan akidah kita. Logika kita nggak nyampe ke situ. Jadi begini,
Di dalam ilmu akidah ada 3 bagian. Tentang ilahiyat, tentang Allah, wujudnya, sifatnya. Yang kedua tentang nubuat, kenabian, Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul. Dan yang ketiga adalah tentang ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib yang belum terjadi, seperti azab kubur, timbalan di hari kiamat, sorga dan neraka. Nah, yang bagian ketiga memang akal tidak bisa nyampe ke situ. Tetapi 2 bagian ini tentang Allah dan sifatnya dan tentang para nabi, itu di situ kita memakai logika, memakai akal sehat. Maka akidah Islam ini dibangun bukan berdasarkan perkara yang nggak bisa masuk akal, tapi yang bisa masuk akal. Misalnya adanya Allah itu masuk akal, logika. Nggak mungkin alam semesta ini kebentuk sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin alam semesta ini kesusun sendiri, nggak mungkin. Ada yang menyusun, pasti. Akal akan ke situ. Siapa yang nyusun? Yang nyusun namanya Allah. Yang nyusun harus satu, nggak boleh banyak. Kalau banyak nanti ribut, akhirnya nggak kesusun. Yang nyusun haruslah maha hidup. Karena yang mati, gimana caranya nyusun? Masuk akal. Yang nyusun harus mempunyai sifat kuasa, kudroh. Karena kalau nggak menguasai, gimana nyusunnya? Masuk akal. Kemudian yang nyusun harus punya kehendak. Karena kalau nggak berkehendak, gimana nyusunnya? Nah, ini jadi semuanya tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Adapun perkara-perkara tentang hari akhirat, hari kiamat, nikmat surga, nikmat azab neraka, nah akal baru belum sampai ke situ. Maka di sini dalam bab hari kiamat, dalam bab azab kubur, itu kita hanya menggunakan periwayatan dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi ini harus kita pahami. Nah, ini dalam sifat iradah, dalil aklinya itu menggunakan dengan silogisme, ya, silogisme hipotesis, ya, atau di dalam bahasa Arabnya al-qiyas al-istisnai. Silogisme hipotesis adalah yang menyatakan sebab akibat. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan C misalkan. Ada sebab jika, maka, jika, maka. Jadi seperti itu. Ini di dalam ilmu akidah dinamakan qiyas istisnai. Ya, kita lihat premis 1. Jika Allah tidak disifati dengan al-iradah, jika Allah tidak punya sifat kehendak, maka alam semesta ini nggak ada. Ya gimana alam semesta mau ada, kehendak Allah aja nggak ada. Kan tadi dibilangin kun fayakun, adanya penciptaan itu kalau ada aradnahu, kalau ada kehendak kami, kehendak Allah. Maka jikalau tidak ada kehendak Allah, maka tidak akan ada alam semesta. Premis 2, akan tetapi realitanya alam semesta ini ada. Kita lihat realitanya ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-iradah. Ini dalil aklinya, argumen logiknya. Nah, ini dia dari sifat al-iradah. Kemudian kita pindah kepada sifat sam'u wal basaru, mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mendengar dan melihat. Ya. Jadi apa itu sifat sama dan basar? Ya. Sifat qadim Allah, qadim sudah dijelaskan ya, yang tersingkap dengan keduanya segala yang terdengar atau terlihat dan segala yang ada. Maksudnya gimana? Bapak-bapak, kalau kita mendengar itu kita butuh suara, butuh gelombang, butuh media yang nyampe kepada kita, dan butuh syarat. Misalnya syaratnya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran kita. Makanya di dalam ayat lain dikatakan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kita kalau mau dengar butuh suara, gedein dulu, gelombang masuk ke kuping kita, atau kecilin, jangan jauh-jauh, jangan deket-deket. Kemudian butuh misalnya yang pendengar kurang butuh alat bantu dengar,
Nah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia. Jadi nggak butuh suara. Jadi nggak butuh gelombang. Begitu juga kita ngelihat, kalau kita ngelihat sesuatu, saya melihat sanitizer saya. Ketika saya melihat butuh sesuatu ini ada di satu sudut dan dia dikelilingin oleh sisinya. Kalau enggak gimana saya mau ngelihat dia begitu. Ya kan? Jadi artinya penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan kita. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Kalau kita butuh gelombang, Allah Subhanahu wa taala nggak butuh gelombang. Nah, maka di sini tersingkap dengannya segala yang terdengar atau terlihat dan segala yang ada. Maksudnya apa? Jadi tidak hanya sekedar suara, tidak hanya sekedar benda, tapi Allah bisa mendengar zat bahkan. Allah bisa melihat zat, bisa melihat suara bahkan. Jadi dari poin di sini adalah bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, dalilnya mana? Dalilnya banyak. Salah satunya di dalam surat Al-Isra ayat 1. Innahu huwas samiul basir. Nah, ini yang harus dibulatkan adalah kata as-sami'. As-sami' ini apa as-sami'? As-sami' ini maha mendengar. Asal katanya dari sama, mendengar. Al-basir asal katanya dari mana? Al-basor, melihat. Udah gitu Allah Subhanahu wa taala pakai kata inna. Bapak, kalau inna itu artinya untuk menguatkan. Sesungguhnya, ya. Kemudian di sini ada subjeknya itu inna, ya Bapak ya. Predikatnya itu ya sami, itu predikatnya. Udah gitu predikatnya ada alif lam. Kalau dalam bahasa Arab ada alif lam tuh semakin khusus. Dalam bahasa Inggris itu ada de. Ya kan, de khusus, sang, maha. Udah gitu di sini innahu ditambah lagi huwa, artinya semakin khusus. Jadi seakan-akan Allah itu ingin mengatakan sesungguhnya hanyalah Dia Allah, hanya ada kata hanya, hanyalah Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya selain Allah itu nggak melihat dan nggak mendengar. Dalam artian penglihatan dan pendengaran selain Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Pendengaran dengan pendengaran yang Allah punya, penglihatan dengan penglihatan yang Allah punya itu berbeda dari yang lainnya. Makanya di sini innahu huwas samiul basir, ada alif lamnya. Maka kata para ulama Allah Subhanahu wa taala punya sifat sama dan basor. Ya. Kemudian ya, dalil logika, silogisme hipotesis lagi. Premis 1, jika Allah tidak disifati dengan sama dan al-basar, maka Allah disifati dengan tuli dan buta. Kalau Allah nggak mendengar dan nggak melihat, berarti Allah tuli dan buta. Sedangkan hal tersebut adalah mustahil. Mustahil Allah itu tuli dan buta itu mustahil. Secara akal mustahil. Kalau Allah buta dan tuli, maka di sini akan bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran dan akan banyak bertentangan dan akan terjadi kerusakan pada alam semesta. Gimana menyusun alam semesta yang begitu hebat sementara buta? Mustahil. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah disifati dengan sama dan al-basar. Maka secara akal Allah harus disifati dengan sama dan basar. Maka di situ Al-Quran dan akal itu tidak bertentangan. Tapi ada beberapa ayat Al-Quran memang yang akal belum nyampe ke situ. Maka di sini bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah mengimani, dalam artian bukan berarti nggak masuk akal, tapi akal belum nyampe ke situ. Kayak misalnya Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kejadian hari kiamat. Bagaimana langit digulung? Ini para ilmuwan meneliti juga agak susah. Bagaimana misalnya hari kiamat nanti didatangkan dabbah
binatang melata yang bisa ngomong, ini beriman, ini enggak, ini beriman enggak. Bukan enggak masuk akal, akal belum nyampe ke situ. Belum bisa neliti. Tapi nanti waktunya datang, kita bisa paham, oh ternyata maksudnya begini. Karena Allah belum nyingkap, kayak misalnya dulu kejadian Isra dan Mi'raj. Orang jahiliyah dulu ngejekin Nabi. Rasulullah kata Rasulullah, saya baru pulang nih dari Palestina. Semalam, cuma semalam. Orang jahiliyah pada ngejekin. Ngejekinnya gimana? Tepuk tangan. Hebat itu Muhammad. Satu malam dari Palestina, dari sini ke Palestina balik lagi satu malam. Pada ngebulinya tepuk tangan. Hebat ente. Kenapa? Karena menurut dia, menurut orang jahiliyah nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal. Cuman belum dibuka tabirnya oleh Allah, belum dibuka. Zaman sekarang, jangan kata ke Palestina, dari Mekah ke Palestina. Dari Mekah ke Kutub Utara bisa bolak-balik kali pakai pesawat jet. Artinya apa? Mungkin orang dari Mekah ke Palestina satu malam doang, balik lagi mungkin. Cuman akal manusia pada saat itu belum nyampe ke situ. Allah nggak ngebukain. Pas Allah bukain zaman sekarang, orang baru paham, oh ternyata bisa begini caranya. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, tapi ada beberapa ayat yang belum Allah buka tabirnya, tapi suatu saat nanti Allah buka tabirnya, manusia akan paham. Jadi nggak ada kata misalnya ini nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal. Ini belum Allah buka hijabnya, ini belum Allah singkat tabirnya. Kalau udah Allah buka tabirnya, semuanya akan kebaca. Nah, akidah Islam, Allah wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadisi, itu semua dari ayat Al-Quran dan sesuai dengan akal sehat manusia. Maka akidah Islam itu bukan dibangun atas dasar yang gak masuk akal. Kalau kita misalkan bilang ada 3 komponen, ada 3 komponen, tapi 3 itu satu. Bagaimana 3 bisa kita katakan satu? Akal akan sulit menerimanya. Tapi kalau kita katakan yang menciptakan alam semesta ini harus satu, zatnya satu, nggak boleh ada yang lain. Karena kalau ada yang lain nanti akan berantem sehingga alam semesta pecah, hancur. Itu lebih masuk akal. Jadi akidah kita, alhamdulillah kita selaku kaum muslimin, akidah kita tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Nah ini yang harus kita fahamkan dengan betul. Nanti kalau dibilang agama itu jangan bawa akal. Buktinya kalau kita kentut, kok batal sholat? Gimana coba akal mahaminnya? Nah ini harus yang kita bahas. Bahwasannya agama Islam turun dari 3 komponen. Akidah, syariat, akidah, fikih, dan tasawuf atau akhlak. Kalau di dalam akidah tadi udah kita ketahui, ya, akal sehat manusia tidak menentang akidah Islam. Dalam hal fikih, khususnya dalam bab ibadah, memang di sini alasannya Allah hijab sehingga akal manusia susah nggak memahaminya. Kayak misalnya tadi, kenapa kentut bisa membatalkan sholat? Coba ya dipikirin secara akal logika, susah kan nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa sholat wudhu dulu dan wudhunya cuma bagian tertentu aja? Kenapa nggak mandi aja? Kenapa nggak ini aja? Nah, kita buat nyarinya kan susah. Nah, makanya kata para ahli fikih, dalam bab ibadah, alasan-alasan logika itu tidak bisa dicapai. Dalam artian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mau menguji manusia terhadap sesuatu yang belum dia pahami. Mau nggak menyembah Allah, tapi alasannya itu nggak bisa dicapai oleh akal sehat manusia. Nggak bisa dicapai oleh akal manusia. Mau nggak manusia nyembah Allah? Di situ Allah menguji. Itu poin pertama. Yang poin kedua, bahwasannya disinilah kita membutuhkan para rasul, membutuhkan para nabi. Karena kalau di dalam bab ibadah bisa dibangun atas alasan-alasan yang logis, maka kita nggak butuh rasul.
Karena di sini alasannya nggak bisa diketahui dengan akal, maka Allah utus Rasul, nih ajarin cara ibadah tuh begini. Kalau kentut batalin sholat, kalau megang perempuan bukan mahram batalin wudhu. Kalau begini wudhu caranya begini. Disinilah kita butuh Rasul, butuh Nabi untuk mengajarkan kita gimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal manusia nggak bakalan nyampe. Sehebat, sepinter apapun, dia berpikir gimana ya cara beribadah sama Allah? Gimana ya cara beribadah kepada Tuhan yang Esa ini? Nggak bisa nyampe. Mau berpikir bagaimana juga nggak bisa nyampe. Ini butuh wahyu. Makanya Allah utus Rasul. Disitulah kenapa di dalam hal ibadah itu alasan logis susah untuk dikemukakan. Tetapi di dalam bab akidah, khususnya bab tentang sifat Allah yang itu merupakan dasar daripada fondasi agama, itu tidak bertentangan dengan sejalan dengan akal sehat manusia. Maka kita kaum muslimin, alhamdulillah akidah kita tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kita selaku manusia kalau mau mikir pakai akalnya, pasti dia akan mengakui, wah ini alam semesta pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakannya harus Esa dan harus maha berkehendak, harus begini, harus begini. Tapi karena dia belum datang hidayah, jadi dia bingung, tapi siapa yang nyiptainnya? Baru di situ datang hidayah. Dan hidayah yang diciptakan adalah Allah, Tuhan yang Esa. Allah la ilaha illallah menurunkan agama innad dina indallahil Islam. Yang diridhoi dari semua agama adalah cuma Islam. Jadi itu sekedar intermezzo, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Al-Hayah, Allah ini maha hidup, ya. Jadi sifat Allah qadim yang menjadi syarat bagi adanya sifat-sifat sebelumnya. Maksudnya gini, tadi sifat kudrah, iradah, ilmu, sama basar, itu semua pasti menunjukkan bahwasanya Allah itu maha hidup. Allah itu punya sifat hidup. Karena tidak mungkin kalau semua sifat itu ada pada zat yang tidak hidup, tidak mungkin. Maka di sini sama seperti biasa sifat qadim dan syarat bagi sifat lainnya. Maksud syarat bagi sifat lainnya nggak mungkin ada kudrah, iradah tanpa ada hidup. Kemudian dalil naklinya adalah banyak ya. Salah satunya huwal hayyu la ilaha illahu. Dia kata al-hayy, maha hidup. Itu diambil dari kata al-hayah, hidup. Ya, berarti Allah punya sifat. Kemudian dalil akli logikanya, jika Allah tidak disifati dengan al-hayah, maka tidak akan ada semua sifat-sifat yang telah lalu. Maksudnya nggak akan ada sifat kudroh, nggak akan ada sifat iradah, nggak akan ada sifat. Dan artinya kalau nggak ada sifat kudroh, nggak ada iradah, berarti nggak ada alam semesta. Akan tetapi hal tersebut merupakan mustahil secara akal, maka mustahil Allah tidak disifati dengan al-hayah. Artinya Allah punya sifat hayah. Berarti di sini Bapak-bapak, ya kita sudah mempelajari 7 sifat makna ma'ani. Sama al-kalam sudah kita pelajari. Al-ilmu sudah kita pelajari. Al-qudrah sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Kemudian al-basar, alhamdulillah. Al-hayah, alhamdulillah. As-sama, alhamdulillah. Al-iradah, alhamdulillah. Inilah 7 sifat ini disebut dengan sifat ma'ani. Ya Bapak-bapak, jadi kalau dulu kita waktu kecil mungkin ada yang suka belajar atau suka dengerin lagunya Raihan, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Terus apa lagi? Hayah sama basar kalamu qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakallima. Nah ini dia sifat ma'aninya. Jadi ini bukan sekedar doktrin. Kalau dulu kita mungkin waktu kecil didoktrin, iya, karena anak kecil belum mampu buat mahamin terlalu jauh. Jadi didoktrin dulu, nanti ketika dia sudah mampu untuk memahami baru dipahamkan satu persatu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa bisa munculnya 7
Karena ini semua berdasarkan sampel daripada Al-Quran dan dalil logika. Maka muncullah sifat ini dinamakan sifat ma'ani. Nah, kenapa dinamakan sifat ma'ani? Ma'ani ini adalah jamak dari makna. Karena sifat ini mengandung makna bahwasannya ini bukanlah zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, bukan zatnya. Maksudnya kalau kita mengatakan Allah wujud, sifat wujud Allah. Wujud Allah itu ya zat Allah sendiri. Tapi kalau kita bilang Allah punya sifat ilmu, ilmu Allah bukanlah zatnya, dia sifatnya. Makanya dinamakan sifat makna. Makna yang menunjukkan dia adalah suatu sifat yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah sifat ma'ani. Itulah Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas sifat maknawiyah. Berarti dengan begini kita udah selesai dari sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, dan selesai dari sifat ma'ani, baru nanti satu lagi sifat maknawiyah. Dan setelah selesai semuanya kita akan ngebahas tentang kerasulan dan kenabian. Apa saja sifat wajib bagi para rasul dan para nabi, dan kenapa harus ada sifat wajib. Baru setelah itu selesai, kita ngebahas perkara tentang akhirat. Apa yang dimaksud dengan mizan timbangan, apa yang dimaksud dengan sirotol mustaqim, apakah azab kubur itu ada, kemudian apa yang dimaksud dengan sijin, kitab sijin, kemudian apa yang dimaksud dengan illiyin, kemudian apakah yang dimaksud dengan telaganya Nabi Muhammad, apa yang dimaksud dengan kenikmatan surga, itu ada di bab paling akhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kata kami di sini juga bisa dua. Pertama, Allah menunjukkan bahwasanya zat Allah itu maha agung. Atau yang kedua, ketika Allah berfirman, itu Allah menggunakan para malaikatnya untuk bertugas. Seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, nahnu khalaqnakum misalnya. Kami menciptakan kalian semua yang ada di muka bumi. Allah kan menggunakan malaikatnya juga. Jadi juga bisa dikatakan kata kami itu pada saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan para malaikatnya. Tapi ada satu di sini yang sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Bapak-bapak, itu pakai kata nahnu, menunjukkan kami, ikut para malaikatnya itu ikut ngebangun. Tapi ketika menciptakan Nabi Adam, Allah bilang lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu pakai kata tu itu artinya aku. Jadi kenapa engkau tidak sujud terhadap apa yang aku ciptakan? Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu pakai para malaikat, tapi pas Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung Allah yang ciptain tanpa perantara malaikat. Makanya kata para ulama, disinilah salah satu kemuliaan Nabi Adam dan anak cucunya. Kenapa? Di mana kemuliaannya? Yaitu mereka diciptakan, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat. Makanya di dalam surah Al-Anfal itu kalau nggak salah, lima khalaqtu biyadaya. Kenapa engkau iblis tidak sujud terhadap apa yang aku ciptakan? Jadi bukan kami ciptakan, tapi aku ciptakan. Sedangkan kalau Allah melabarkan tentang penciptaan dan bumi, pakai katanya kami. Karena itu juga menunjukkan malaikat lagi ditugaskan sama Allah buat ngebentuk ini. Bisa juga dikatakan di sini Allah ingin menunjukkan keagungannya, bahwasannya nggak ada yang bisa menciptakan sehebat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna yang bisa kita ambil di sini. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Iya. Pertama, Bapak-bapak, dari ilmu akidah harus kita pahami apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ciptakan, semua mengandung hikmah. Hanya saja hikmahnya itu ada yang jelas terlihat,
Ada yang mungkin kurang jelas terlihatnya, harus jeli melihatnya. Yang jelas, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki, itu pasti mengandung hikmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melakukan suatu perbuatan tapi abas, dalam artian sia-sia, nggak mengandung manfaat, nggak mengandung hikmah apa-apa. Itu mustahil. Jadi apa yang Allah kehendaki dan terjadi itu ada hikmah di baliknya. Termasuk juga dalam kasus yang Bapak ini. Pasti ada hikmah. Loh, kenapa nggak dimatikan saja? Misalkan bahasanya. Kenapa nggak begini? Itu di balik sana ada hikmah yang belum kita ketahui. Nah, disinilah tugas kita kalau belum kita mendapatkan hikmah dari apa yang Allah kehendaki, tugas kita adalah pertama bersabar. Yang kedua adalah mencari hikmah itu. Makanya dikatakan pertama di dalam ayat Quran, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pertama. Yang kedua, jangan bersedih karena Rasulullah bersabda, aku ini takjub dengan urusan orang mukmin. Takjubnya kenapa? Kalau dia, pokoknya dalam segala hal dia tuh baik. Kalau dia dapat ujian, ya berupa ujian yang dia nggak tahu itu kenapa harus begitu, kenapa harus diuji begitu, dia tuh ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena dia bersabar. Yang kedua, kalau dia dapat ujian berupa nikmat, dia bersyukur. Dalam segala halnya orang mukmin baik. Dalam segala halnya orang mukmin menang. Dalam segala halnya orang mukmin senang. Mau dengan ujian, nikmat atau apa, dia pasti mendapatkan kesenangan. Nah, jadi yang pertama adalah kalau kita belum bisa mengambil hikmahnya di balik itu adalah dengan sabar. Yang kedua adalah ya dengan cara kita berdoa agar kita diperlihatkan apa hikmah di balik itu. Ya, karena ada hadis Nabi, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Tidak akan mengubah qada kecuali doa. Nah, berarti di sini kita hendaknya meminta kepada Allah agar ditunjukkan hikmah di balik ini apa. Ya, jadi seperti itu Bapak ya, kalau dibilang misalnya, kok kenapa nggak dimatikan aja? Itu adalah logika pendek manusia. Tapi di balik itu ada hikmah panjang. Banyak Bapak ya di dalam syariat yang kelihatannya secara logika pendek kita ini nggak benar, ini nggak masuk logik. Kenapa nggak begini? Misalnya di dalam warisan aja, perempuan dikasih 1, laki-laki dikasih 2. Kalau kita mau pakai nafsu kita, loh kok begitu? Harusnya 1-1 dong. Kenapa syariat kemakinnya 2? Ternyata kata syariat, pada dasarnya laki-laki itu cari nafkah. Perempuan itu dinafkahi, maka laki-laki kasih 2, perempuan kasih 1. Kan setelah tahu hikmahnya, oh ternyata begitu. Berarti di sini boleh lah, silakan laki-laki kasih 2, perempuan kasih 1. Nah kalau kita belum tahu hikmahnya, hendaknya kita berdoa sama Allah agar diberikan kesabaran dan ditunjukkan apa hikmah di balik ini semua. Itu jalan satu-satunya Pak untuk kita menyikapi terhadap apa yang Allah kehendaki tapi belum kita ambil nilai hikmahnya. Seperti itu Pak. Iya, ya itu atas dasar kehendak Allah juga Pak. Jadi kalau misalnya mau disembuhkan ya kita bagaimana cara menginikan menggerakkan agar Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar disembuhkan, semuanya atas dasar izin Allah Subhanahu. Pun kalau misalnya misalkan gitu, tidak diberikan kesembuhan dan langsung misalkan ya, langsung Allah panggil, hikmahnya salah satunya itu selama dia sakit jadi penghapus dosa buat dia. Jadi Allah hapus dulu. Ya, Allah hapus dulu sehingga bertemu Allah dosanya 0. Ya kan seperti itu. Jadi hikmahnya pas ketika bertemu Allah udah dihabisin dosanya dulu di dunia. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti di akhirat tinggal langsung aja. Ya. Jadi salah satu hikmahnya di situ. Jadi kita doakan baik tetangganya atau saudaranya Bapak yang seperti itu, dan kuatkan bahwasannya ada hikmah di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini semua atas berdasarkan kehendak Allah dan ada hikmah. Jadi kita kuatkan seperti itu. Gitu, Pak. Baik, ada lagi, Pak? Ya, terima kasih. Kalau dalam pandangan ilmu tauhid semua atas berdasarkan skenario Allah. Jadi
ketika dicatat mereka permulaannya begini, dimuliakan begini, dan akan begini, dan kalau nggak begini bagaimana, dan kalau begini nanti bagaimana, semua dicatat. Jadi semuanya apa yang terjadi sebenarnya sudah ada catatannya. Maka kata ada perkataan yang bagus, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau nggak salah perkataan beliau. Jadi kita itu lari dari takdir Allah ke takdir yang lain. Ya misalnya nih, kita takdirnya harusnya ke A. Kemudian kita diberikan akal buat berpikir. Nah, kita berpikir juga itu termasuk daripada bagian tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita pindah ke yang B. Itu pula bagian dari takdir Allah ada di situ. Apa yang akan ditakdirkan Allah di situ. Makanya sebelum saya jawab lagi, intermezzo, kalau kita ditempatkan Allah pada agama Islam sekarang ini, itu nikmat yang paling besar. Yang harus kita syukuri. Yang kita doa mudah-mudahan jangan dipindahin lagi nikmatnya. Sampai wafat. Dan wafat yang paling bagus yang ngucapin syahadat. Itu sekedar intermezzo. Nah sekarang kita balik lagi. Pada Bani Israel, semua berjalan atas dasar skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan apa yang ditulis ada di dalam pena dan Lauhul Mahfuz. Yang mereka kemudian begini, bahkan ditulis pula di dalam Lauhul Mahfuz, kan ditulis begini, mereka itu akan ke jalan A, nanti mereka akan ke B, dan ditulis pula seandainya mereka nggak ke B, akan jadi apa, dan seandainya mereka ke C, akan bagaimana, seandainya mereka ke sini, akan jadi apa. Jadi semua sudah paten, semua sudah tertulis. Nah, kita diberikan akal untuk memahami apa hikmah di balik itu semua. Jadi nggak terlepas, bukan dalam artian, wah ini nggak sesuai skenario nih, mereka nebangkan. Kalau kayak gitu nanti berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan sifat iradah, kehendak yang mutlak. Kalau kehendak mutlak berarti ada unsur paksaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terpaksa? Ya. Jadi semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dari sini kita ngambil poin yang tersiratnya. Bahwasanya kita alhamdulillah banget atas kehendak Allah kita ada di jalannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu udah nikmat paling agung. Seandainya nggak ada nikmat yang lain, ini juga udah alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Seperti itu, Pak ya. Nah, ini kalau kita bicara Bani Israel emang menarik, Pak. Bani Israel yang emang dimuliakan Allah, bahkan dalam surat Al-Baqarah, faddaltukum, kata Allah, aku. Jadi langsung Allah, bukan kami. Aku muliakan kalian terhadap segala manusia. Ya, jadi emang benar kalau mereka mengklaim mereka orang pilihan Tuhan apa. Tapi dari situ nikmat yang dikasih berubah jadi azab. Nah ini nauzubillah. Jangan sampai nikmat yang Allah kasih kepada kita malah ngubah jadi azab. Nauzubillah min zalik. Tapi ada juga musibah yang Allah kasih, tapi musibah itu malah berubah jadi nikmat dan mengantarkan ke sorga. Ya itulah kehidupan dunia Pak ya. Ini real dalam Al-Quran ya. Kayak misalnya siapa? Nabi Ayub dikasih ujian, wah luar biasa. Wah. Ditinggal istrinya, penyakit kusta, begini. Tapi dari musibah itu diangkat, ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah. Ini sebaik-baik hamba. Kalau Allah udah ngecap ini sebaik hamba, wah udah beres urusan. Jadi apa? Jadi uniknya gitu dari hikmah ini, ada yang Allah kasih nikmatnya adalah jadi musibah buat dia. Ada yang Allah kasih musibahnya malah jadi nikmat buat dia. Nah ini mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa menjadikan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin. Saya izin bertanya, bagaimana dengan sifat ta'aluk pada sifat ma'al? Kalau ta'aluk, ya ini buat Muhammad Ridwan, ini saya tidak bahas di sini ya. Karena ta'aluk ini ada pembahasan khusus. Jadi ta'aluk itu apa sih? Ta'aluk itu talabu sifatil ma'ani amron zaidan anizat indal qiyami biha yasluhu biha. Ini kalau saya jelasin panjang. Jadi ini majelis buat pelajaran ilmu tauhid dasar. Jadi kita enggak mempelajari lebih jauh tentang ta'aluk. Kalau mau nanti buat Ustadz Muhammad Ridwan ini untuk datang ke majelis saya aja langsung.
Jadi lebih bisa saya jelaskan. Kalau di sini enggak. Di sini adalah Majelis Aqidatul Awam. Jadi saya belum boleh menjelaskan tentang ta'alluq. Bukan karena hal ini bertentangan dengan syariat, bukan. Tapi ini membutuhkan istilah-istilah yang harus saya jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan di sini ada beberapa istilah yang nggak tahu dari bapak-bapak semua, nanti akan membingungkan. Jadi kita harus tahu kadar makom, kadar di mana kita berbicara. Jadi kalau Muhammad Ridwan mau bertanya, silakan datang ke majelis saya atau ke WhatsApp saya aja langsung. Nanti dikasih. Silakan. Kemudian dari Budian tentang makna kami pada Allah. Tadi udah dijawab ya. Ya. Ketika Allah menghancurkan pasukan gajah beras, sifat Allah mana yang bisa kita ambil? Ya sifat kudrah dan sifat iradah. Iradah dan kudrah. Jadi ketika Allah menghendaki, langsunglah terjadi. Baik, ini pertanyaan Ridwan, saya mohon dicatat Pak ya, dikirim mungkin bisa ke WhatsApp saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa minallahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.